Bukan. Dasar kau jambu, janjimu busuk, mulutmu bilang, hatimu bilang. Dasar kau jambu, janjimu busuk, lebih baik ku tinggalin kamu. Jambu, janji-janjimu, janji busuk, 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 busuknya janji-janjimu, janji palsu. Takkan ku percaya akan semua janjimu. Jambu, janji-janjimu, janji busuk, 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 busuknya janji-janjimu, janji palsu. Takkan ku percaya akan semua janjimu. Jambu, janji-janjimu, janji busuk, 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 busuknya janji-janjimu, janji palsu. Takkan ku percaya akan semua janjimu. Ho, 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 ho. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Aku berdandan hanya untuk kamu, aku bersolek hanya untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikmu, milikmu. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu.
padaku, kau ingin bertemu. Ku bilang padamu, oh ya nanti dulu. Aku lagi sibuk sayang, aku lagi kerja sayang, untuk membeli beras dan sebongkah berlian. Sayang, aku bukanlah Bang Toib yang tak pulang-pulang, yang tak pasti kapan dia datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar, aku pasti pulang. Karena aku bukan Bang Toib. Sudah tunggu saja diriku di rumah, jangan marah-marah, duduk yang manis ya. Aku lagi sibuk sayang, aku lagi kerja sayang, untuk membeli beras dan sebongkah berlian. Sayang, aku bukanlah Bang Toib yang tak pulang-pulang, yang tak pasti kapan dia datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar, aku pasti pulang. Karena aku bukan Bang Toib. Sayang, aku bukanlah Bang Toib yang tak pulang-pulang, yang tak pasti kapan dia datang. Sabar sayang, sabarlah sebentar, aku pasti pulang. Karena aku bukan Bang Toib. Na 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 na.
jagi ju, hatiku gembira. Juki jagi ju, kereta berangkat. Juki jagi ju, hatiku gembira. Juki jagi ju, kereta berangkat. Juki jagi ju, hatiku gembira. Juki jagi ju, kereta berangkat. Juki jagi ju, hatiku gembira. Juki jagi ju, kereta berangkat. Juki jagi ju, hatiku gembira. Juki jagi ju, kereta berangkat. Juki jagi ju, hatiku gembira. Juki jagi ju, kereta berangkat. Juki jagi ju, hatiku gembira. Juki jagi ju, kereta berangkat. Juki jagi ju, hatiku gembira. Di sini kasih pernah berbunga, tiada harum, tiada warna. Di sini cinta pernah membara tanpa bara, tanpa apinya. Begini yang ku rasa hidup kita berdua. Di sini langit mendung selalu, tiada cahaya menyinariku. Di sini aku tiada terdaya mengikut kata tanpa bicara, kerana engkau tahu aku tidak sepadan denganmu. Hubungan kita suatu persinggahan, bukan pengabdian yang rela mempergikanku. Oh, kerana terpaksa demi hidup yang lebih sempurna. Anggaplah kehadiranku hanya satu persinggahan. Aku tidak menjanjikan meligai impian sebagaimana kau harapkan. Biarlah jauh dari pandangan, daripada dekat penuh siksa. Biar berduka, biar melara dari sengketa sepanjang masa.
Janganlah engkau larang ku menghambakan diri. Nanti kau tahu artinya sepi, bagaikan pisau mengiris hati. Nanti kau tahu artinya rindu, bagai tertusuk duri sembilu. Batin akan tersiksa, jasad pasti merana olehnya. Hubungan kita suatu persinggahan, bukan pengabdian yang rela mempergikanku. Oh, kerana terpaksa demi hidup yang lebih sempurna. Anggaplah kehadiranku hanya satu persinggahan. Aku tidak menjanjikan meligai impian, sebagaimana kau harapkan. Hanyalah satu persinggahan. Mengapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu? Mengapa ucapanku selalu salah di tutur lembutmu? Aku tertipu Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas partisipasinya pada webinar hari ini, Jumat 15 Mei 2026 yang diselenggarakan oleh Sempurna Strategi Consulting. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga kita diberi kesehatan dan dilancarkan urusannya pada hari ini. Amin. Sebelumnya kami minta maaf, di player kami moderatornya Ibu Farida. Karena Ibu Farida berhalangan, maka saya menggantikannya. Saya Desi Aprilianisari, profesi saya konsultan pajak, saya perwakilan SSC Palembang. Adapun webinar hari ini berjudul Beda Sengketa Faktur Pajak di Punggung dalam kurung STP PPN tidak benar. Adapun webinar hari ini kita bagi dua sesi, yaitu pemaparan materi, yang kedua tanya jawab. Seperti biasa, webinar hari ini narasumbernya Bapak Sampurna Bahri. Beliau pemimpin kantor akuntan publik Sampurna Bahri dan juga berprofesi konsultan pajak. Kepada Bapak Sampurna dipersilakan. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Desi ya. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di webinar kita, webinar mingguan ya, membedah kasus-kasus perpajakan ya, sengketa pajak yang terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar ya, supaya kasus-kasus ini kita bisa membantah mulai dari tahap pemeriksaan atau terbitnya STP ya sampai dengan keberatan atau peninjauan kembali di Direktorat Jenderal Pajak, jadi di Kanwil ya. Jadi kasus-kasus ini sangat banyak sekali terjadi terkait dengan perbedaan interpretasi oleh Fiskus atau DJP dengan wajib pajak. Jadi kasus yang hari ini terkait dengan perbedaan interpretasi bahwa wajib pajak menganggap dia adalah seorang pedagang eceran ya. Seorang pedagang eceran artinya karena dia menyerahkan langsung di suatu tempat atau toko, dia tidak perlu membuat faktur pajak standar. Sedangkan menurut DJP dia tidak menerbitkan faktur pajak. Nah, ini beda interpretasi ini yang terjadi dengan menerbitkan STP sehingga wajib pajaknya mengajukan pengurangan atau pembatalan STP, tetap di Kanwil ternyata ditolak sehingga wajib pajaknya mengajukan uh, gugatan ke pengadilan pajak. Baiklah, saya akan tolong dibuka itunya. Jadi kita lihat seperti apa dalil yang digunakan oleh dalil posita dan petitum yang dibangun oleh wajib pajak dan juga bagaimana dalil posita dan petitum oleh DJP sehingga bagaimana hakim memutuskan sengketa ini. Jadi faktur pajak digunggung ini adalah faktur pajak yang digabung ya tanpa faktur pajak standar ya. Next, kita lihat dulu secara garis besar terkait sengketa ya, kebetulan data yang saya masukin data 2024 belum saya perbaiki ya. Jadi dari awal kita harus paham dulu banding itu harus dilakukan paling lambat 3 bulan setelah terbitnya keputusan keberatan dari Kanwil. Ya, kalau banding kita sekarang hari ini bicara gugatan. Sedangkan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, seperti surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, lelang, blokir rekening, eh, cekal gitu ya, ini adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sedangkan terhadap keputusan lain di luar Undang-Undang PPSP adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Terkait pembayaran, apakah banding menunda pembayaran surat ketetapan pajak hanya dibayar sejumlah angka yang kita setujui terhadap dari
pada saat pembahasan akhir di kantor pajak kalau kita dilakukan pemeriksaan. Sedangkan gugatan tidak menunda penagihan pajak, artinya jurusita pajak tetap akan berjalan untuk menagih walaupun kita mengajukan gugatan. Terkait sanksi putusan, banding ini ada sanksi 60% kalau kita ditolak banding kita atau kalah dari jumlah putusan pajak dikurangi dengan SKP yang telah kita bayar, ya. Sedangkan gugatan tidak ada sanksi. Next. Bagaimana statistik ini, kebetulan data 2025 sebetulnya udah ada ya, tapi saya belum robah. Jadi terkait permohonan keberatan dan non keberatan itu ada 381.000, sedangkan SP2DK yang terbit di 2026 sebanyak 580-an ribu, dan jumlah pemeriksaan terhadap SKPKB dan permohonan restitusi sebanyak 38 ribuan. Next. Berapa apa eh, sengketa yang diputus di pengadilan pajak yang dilakukan oleh yang apa disengketakan banding oleh DJP, ya. Jadi yang menyengketakan adalah wajib pajak, tapi DJP-nya sebagai pihak yang termohon banding. 11 ribuan, sedangkan gugatan sekitar 2.500-an dengan tingkat kemenangan DJP 36% untuk banding, sedangkan terhadap gugatan hampir 81% DJP-nya menang, ya. Next. Sengketa pajak menurut laporan keuangan DJP terdiri dari keberatan, yaitu keberatan PPH, PPN, ya, juga keberatan PBB. Next. Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa non keberatan itu adalah pembetulan, ya. Jadi kalau ada produk DJP itu yang salah, kita ajukan dengan pasal 16 terkait pembetulan. Dan kalau ditolak, ini yang menjadi ajang untuk digugat. Juga ada pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai pasal 36 ayat 1A. Jadi ini bisa juga digugat, ya, bukan nggak bisa. Juga pengurangan atau pembatalan SKP. Kalau yang B adalah sanksi saja, sedangkan C adalah SKP sesuai dengan pasal 36 ayat 1B. Sedangkan D terhadap STP yang tidak benar di pasal 36 ayat 1C. Juga ada pembatalan hasil pemeriksaan yang tidak didahului dengan pemberian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tidak diundang untuk dilakukan pembahasan akhir sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Juga terkait pengurangan pajak bumi dan bangunan yang terutang pokoknya, dan G pengurangan denda administrasi. Ya, ini bisa juga digugat. Next. Juga ada sengketa yang terkait banding dan gugatan. Jadi di gugatan ini di pasal 23 KUP dan banding di pasal 27 KUP serta menggunakan Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak. Juga ada sengketa lain terhadap putusan pengadilan pajak bisa diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung oleh siapapun yang kalah, baik wajib pajak maupun DJP. Next. Upaya hukum ini, sengketa keberatan non keberatan diajukan atas produk hukum. Jadi ini aja poinnya, ya. Baik dengan menggunakan pasal 25 keberatan maupun pasal 36 untuk SKP KB, SKP KBT, SKP LB, SKP nihil, STP dan SPPT PBB. Next. Berapa jumlah ketetapan selama 2024? Ya, ada sebanyak 144.000 ketetapan, ya, yang sengketanya. Ya, sedangkan itu terdiri dari 136.000 terkait
ketetapan lebih baik kurang bayar, dan atas lebih bayar sebanyak 3.487 ketetapan, dan atas nihil sebanyak 4.791 berkas dengan nilai totalnya 148 triliun yang jadi sengketa, dan 1 miliar 651 US dollar Nek, yang jadi sengketa 2024 Nek. Sedangkan dari segi tunggakan yang masih menunggak belum diputus, non keberatan ada sebanyak, artinya 31 Desember 2024 belum diputus, ada 108 ribuan berkas untuk non keberatan di DJP yang masih menunggak. Jumlah sengketa keberatan yang menunggak 10 ribuan berkas. Jumlah sengketa banding dan gugatan yang menunggak sebanyak 15.245. Jumlah sengketa PK yang masih menunggak sebanyak 10 ribuan. Next, next ya. Jadi ada 3 tempat sidang pengadilan pajak ya di Jakarta, di Gedung Pengadilan Pajak Jalan Hayam Wuruk. Ada tempat sidangnya aja, tapi tidak ada kantor pengadilan pajak di Jogja dan Surabaya di Gedung Keuangan Negara. Next. Apakah wajib pajak harus hadir di sidang? Sebaiknya hadir, tapi kalau nggak bisa, bisa mewakilkan kepada seorang kuasa hukum yang terdaftar di pengadilan pajak. Next, next saja. Pemenuhan ketentuan formal ini nanti silakan aja dibaca, di share modulnya. Next, kita bicara materinya aja. Jadi apa pokok sengketanya? Bahwa tergugat DJP menerbitkan STP PPN barang dan jasa nomor 008 tanggal 21 Maret atas pengenaan 21 Maret 2019 atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 584 jutaan karena dianggap tidak membuat faktur pajak ya. Bahwa atas STP PPN ini penggugat atau wajib pajak telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada tergugat melalui surat nomor 001 ya, yang pada intinya penggugat tidak setuju atas penerbitan STP PPN tersebut. Bahwa atas permohonan telah diterbitkan keputusan yang isinya mengabulkan sebagian saja ya, sedangkan WP menginginkan semua gitu ya. Next. Apa dalil atau alasan dan bukti pendukung yang disampaikan oleh penggugat? Ya, bahwa penggugat yang di atas nggak usah saya bacakan karena udah diulang tadi ya. Penggugat adalah pengusaha kena pajak pedagang eceran atau PKPPE. Dan penggugat telah membuat invoice nota penjualan untuk semua transaksi berpenjualan dan dilaporkan sebagai penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Bahwa faktur pajak yang digunggung atas penyerahan barang kena pajak oleh PKPPE, pedagang eceran, antara lain seperti bon kontan, faktur penjualan, cash register, karcis, dan kwitansi atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis yang diatur di Per DJP nomor 58. Next. Bahwa dalam persidangan penggugat menyerahkan kronologi sengketa, artinya menjelaskan proses sengketa, penjelasan tertulis ya, dan closing statement akhir, pernyataan akhir tanggal 18 yang pada pokoknya mengemukakan hal bahwa penggugatan pengadilan pajak dengan nomor ini terhadap keputusan tergugat 080024 CAP ini tentang permohonan penghapusan sanksi administrasi telah memenuhi ketentuan pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena telah dibuat dalam bahasa Indonesia. Surat gugatan disampaikan dalam jangka waktu 30 hari, artinya tidak lewat.
sejak penggugat menerima keputusan tergugat tersebut pada tanggal 6 Februari 2020. Demikian juga pemenuhan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak bahwa surat gugatan ditandatangani Yanto Wijaya dengan jabatan sebagai wakil direktur sesuai akte perusahaan. Selain itu, gugatan diajukan sertai alasan gugatan dan surat gugatan telah dilampirkan salinan keputusan digugat, yaitu surat penolakan permohonan penghapusan sanksi dari Kanwil. Next. Bahwa penggugat tidak sependapat dengan tergugat DJP, sebagaimana telah penggugat jelaskan, bahwa terhadap pengajuan gugatan atas putusan pengurangan atau penghapusan sanksi, ya, adalah kewenangan mutlak yang diamanahkan oleh pasal 36 Undang-Undang KUP. Jadi alasan DJP, pasal 36 itu kewenangan penuh dari DJP, tidak berhak pengadilan pajak memutus, ya, tapi tidak sependapat dengan tergugat karena ketentuan itu tidak sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP bahwa gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam pasal 25 keberatan dan pasal 26 KUP, menurut hemat penggugat, ketentuan pasal 23 tersebut tidak dapat ditafsirkan lain karena dalam penjelasan tercantum cukup jelas. Bahwa selanjutnya penggugat tidak sependapat dengan tergugat bahwa sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf A, jadi WP ini menggunakan pasal 36 ayat 1A ya, bukan 1C ya. Undang-Undang KUP Jungto pasal 5 ayat 7 PMK nomor 8, penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada tergugat paling banyak 2 kali. Jadi kalau paling banyak 2 kali, penggugat tidak seharusnya mengajukan gugatan ketika penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi. Jadi alasan DJP harusnya 2 kali dia mengajukan. Kalau ditolak, diajukan lagi. Menurut pendapat penggugat bahwa ketentuan sebagaimana di pasal ini, permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dapat diajukan oleh wajib pajak paling banyak 2 kali. Bukan merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi. Jadi 1 kali pun boleh harusnya, tetapi pilihan atau fakultatif. Hal ini juga telah penggugat jelaskan dalam surat tanggal 26 perihal kronologis sengketa. Next. Bahwa penggugat tidak sependapat dengan tergugat, jadi wajib pajak tidak sependapat dengan tergugat DJP, penggugat tidak termasuk dalam kriteria pedagang eceran berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri dengan penjelasan. Usaha penggugat adalah CV Sejahtera Natura adalah pedagang eceran di toko yang beralamat di Jalan Adam Malik, Batu Hitam, Ranai, Riau ya. Cara melakukan penjualan barang langsung kepada pembeli yang datang ke toko, yang selanjutnya barang dibawa sendiri oleh pembeli beserta faktur atau invoice. C. Pada faktur atau invoice tercantum nama penjual CV Sejahtera Natuna, nomor ini tanpa identitas, karena pembayarannya dilakukan secara tunai. Hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan SPAP nomor ini. Perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan diuraikan tentang arus piutang. Yang ini ya. D. Dengan demikian cara penjualan barang kena pajak tersebut dilakukan melalui toko dengan cara eceran dan dengan pembayaran tunai karena tidak melalui penawaran tertulis atau suatu kontrak. Jadi kalau dia penawaran tertulis atau kontrak, menurut undang-undang kan harusnya membuat faktur pajak standar. Next. Bahwa berikut penggugat menyampaikan bukti fotokopi sampling invoice. Jadi udah diserahkan bukti fotokopi penjualan Januari sampai Desember 2016 sebanyak 116 lembar atau sekitar 5% untuk melengkapi bukti asli faktur invoice sebanyak 2.204 lembar yang telah penggugat perlihatkan dan menyerahkan fotokopi SPT masa PPN Januari sampai Desember 2000 pada sidang pemeriksaan sengketa pajak pada tanggal 11 Februari.
bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1, usaha penggugat sebagai di atas bukti-bukti hampir termasuk kategori yang diperbolehkan untuk tidak membuat faktur pajak, ya. Harusnya yang invoice voucher itu apa, kwitansi itu termasuk dalam faktur pajak tapi non standar. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, penggugat mengusulkan agar majelis hakim dapat menerima permohonan penggugat untuk menghapuskan sanksi administrasi dalam STP, ini bukan SPT ya, STP PPN masa pajak Januari Desember nomor ini. Next. Kesimpulan, surat gugatan telah memenuhi standar, ya, formal. Next. Apa tuntutan dari penggugat atau petitum? Bahwa selanjutnya penggugat mengusulkan kepada majelis hakim menyatakan bahwa gugatan diajukan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi syarat seluruh ketentuan formal, menerima dan mengabulkan permohonan penggugat untuk seluruhnya, bukan setengah, ya. Tiga, menyatakan tidak sah terhadap keputusan tergugat yang dari Kanwil tanggal 28 Januari 2000 tentang penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN 008. Empat, membatalkan keputusan tergugat, ya, Cap 24 ini. Next. Sekarang apa alasan dari DJP atau dalil posita dan tuntutannya petitum? Bahwa yang menjadi objek gugat adalah surat keputusan tergugat nomor Cap 24 dari Kanwil tentang penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN tanggal 28 Januari 2020. B. Bahwa kronologis penerbitan surat keputusan itu tentang penghapus sanksi administrasi atas STP PPN dapat diuraikan. Pertama, bahwa penggugat telah mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi yang diajukan oleh penggugat dengan surat nomor 001 tanggal 26 Agustus 2019 atas STP PPN Januari sampai Desember 2016. Next. Bahwa atas permohonan penggugat tersebut, tergugat meneliti permohonan sesuai dengan PMK 8 2013 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan SKP atau STP yang tidak benar. Tiga, bahwa dalam surat permohonan tersebut, penggugat menyampaikan alasan kami tidak setuju atas koreksi sebesar 584 jutaan. Karena kami telah melaporkan semua transaksi penjualan ke dalam penyerahan yang digunggung, karena selama ini kami beranggapan bahwa invoice nota penjualan adalah merupakan faktur pajak sederhana sehingga kami melaporkan semua penjualan ke dalam penyerahan digunggung atau digabung, ya. Dan selama ini petugas KP2KP, jadi bukan KPP, ya. KP2KP Ranai yang merupakan bagian dari KPP Pratama Tanjung Pinang tidak pernah melakukan sosialisasi kepada kami atas peraturan perpajakan berlaku, sehingga kami awam dengan peraturan perpajakan berlaku di Indonesia tanpa memberikan dokumen atau bukti pendukung alasannya tersebut. 4. Bahwa sesuai pasal 36 ayat 1 huruf A, tergugat berwenang mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi karena kehilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Next. Berdasarkan hasil penelitian tergugat atau DJP atas permohonan ini, terdapat kesalahan tergugat dalam menerbitkan STP PPN ini, yaitu pengenaan kembali sanksi berupa denda pasal 7 sebesar 3 juta untuk masa pajak Juli Desember yang sudah dikenakan dibayar oleh penggugat. Sehingga atas sanksi berupa denda 3 juta sudah dihapuskan pada saat di Kanwil. Namun tidak terdapat bukti atas adanya kekhilafan penggugat dan kesalahan tergugat terkait dengan penerapan sanksi administrasi berupa denda pasal 14 yang 500-an juta. Sehingga atas sanksi berupa denda ini dipertahankan. 6. Bahwa atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi tersebut dikabulkan sebagian 3 juta. Dan tergugat dengan mengurangkan jumlah sanksi ini, ya,
sehingga jumlahnya menjadi dari 587 juta menjadi 584 jutaan. Next. Terkait dengan alasan disampaikan penggugat, tergugat berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilakukan oleh tergugat atau DJP, terbukti bahwa penggugat tidak menerbitkan faktur pajak atas penyerahan BKP sehingga dikenakan sanksi berupa denda pasal 14 ayat 4. Jadi kalau pasal 14 ayat 4 ini adalah terbitnya STP karena tidak menerbitkan faktur pajak. Dua, bahwa setelah diterbitkan STP PPN nomor 08 masa pajak Januari sampai Desember dengan sanksi administrasi berupa denda pasal 7 sebesar 3 juta dan denda pasal 14 sebesar 554, penggugat mengajukan permohonan pengurangan yang tanpa memberikan bukti pendukung alasannya pada saat itu. Bahwa sesuai dengan pasal 36 ayat 1A, pengurangan atau merupakan kewenangan DJP yang dalam gugatan ini sebagai tergugat. 4. Bahwa tergugat telah memproses permohonan pengurangan atau penghapusan tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan berlaku berdasarkan hasil penelitian surat permohonan tersebut. Permohonan tergugat tersebut tidak memenuhi unsur kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Jadi pasal 36 ayat 1 itu kan pengurangan itu dasarnya ada dua, karena karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Ya, next. Bahwa keputusan tergugat terkait permohonan penghapusan telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku sehingga atas keputusan tersebut tidak seharusnya digugat oleh penggugat. 6. Bahwa sesuai dengan pasal 36 dan PMK 8, penggugat atau DJP memiliki hak untuk mengajukan penggugat atau wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan dua kali, sehingga penggugat tidak seharusnya mengajukan gugatan ke pengadilan pajak ketika penggugat masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan yang kedua. Jadi harusnya belum boleh mengajukan gugatan ke pengadilan pajak karena surat permohonannya baru sekali. Itu alasannya. 7. Terkait dengan materi permohonan bahwa putusan pengurangan penghapusan adalah kewenangan mutlak. Jadi artinya pengadilan pajak harusnya tidak berhak menyidangkan ini. Ini intinya. Yang diamanahkan oleh pasal 36 kepada DJP bukan merupakan materi gugatan atau tidak berhak pengadilan pajak untuk menerima gugatan ini. Sehingga mohon kepada majelis untuk tetap menjaga kewenangan DJP dimaksud. Next. Bahwa berdasarkan pemeriksaan wajib pajak telah terbukti terdapat ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sudah selayaknya sesuai ketentuan dikenakan sanksi administrasi STP. Sanksi dikenakan sebagai bentuk memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak lain yang telah patuh pada ketentuan dan sebagai pembelajaran serta efek jera bagi penggugat untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan di kemudian hari. Ya. 9. Tidak terdapat data fakta yang disampaikan penggugat atau wajib pajak. Sebagai pertimbangan dengan demikian, permohonan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur tanpa adanya dasar sehingga tidak terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan penggugat. Next. Apa kesimpulannya? Bahwa sepanjang pengujian majelis surat gugatan ini memenuhi ketentuan formal, ya, maka dapat diproses lebih lanjut. Bahwa penggugat belum menempuh upaya administrasi secara maksimal, bahwa belum dua kali mengajukan permohonan, bahwa sesuai ketentuan penggugat dapat mengajukan permohonan yang kedua, tidak serta-merta melakukan gugatan langsung ke pengadilan pajak. Bahwa surat keputusan tergugat nomor 24 tentang penghapusan atas STP diterbitkan sesuai data dan ketentuan yang berlaku serta kewenangan dimanahkan oleh undang-undang kepada DJP. Next. Apa tuntutan DJP atau tergugat?
Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak Majelis Hakim untuk menolak permohonan gugatan penggugat dan tetap mempertahankan surat keputusan tergugat dari Kanwil Kep 24 tentang penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN atas nama CV Sejahtera Natura. Next, Natuna. Pembuktian nggak usah, silakan dibagi aja ya. Kita nggak nanti dibaca aja. Next, kita ke poin-poin pentingnya aja ya. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan. Masalah kewenangan ini nggak usah, ini tinggal dibaca ya Pak Ibu ya. Kita ke poin-poin pentingnya aja terkait sengketa. Next, pemenuhan ketentuan formal nggak usah. Next, ini dibaca aja. Next, pokok sengketa nggak usah ya. Pendapat majelis terkait kewenangan mengadili sengketa Pak gugatan diajukan penggugat. Jadi penggugat ini apa bahwa tergugat yang diajukan jadi tergugat menyatakan itu bukan kewenangan majelis gitu ya hakim. Bahwa tergugat dalam pendapat akhir terkait kewenangan majelis mengadili gugatan karena dia itu murni kewenangan DJP menurut mereka yang berasal dari permohonan dasarkan pada pasal 36 tentang KUP menyatakan bahwa penggugat mengajukan permohonan untuk memperoleh pengurangan pasal 36 di mana kewenangan mutlak untuk mengabulkan permohonan penggugat berada di tangan DJP yang dalam gugatan ini sebagai tergugat. Dengan kata lain, kewenangan tergugat dalam mengabulkan permohonan penggugat tidak dapat ditentukan oleh pihak lain, termasuk juga oleh majelis hakim yang terhormat. Ya, jadi dianggap itu kewenangan penuh DJP yang terkait pasal 36. Next. Bahwa berdasarkan pernyataan tergugat tersebut, majelis berpendapat bahwa Kep 24 tentang penghapusan sanksi merupakan keputusan sebagaimana diatur dalam PP 74 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewenangan. Di mana dalam pasal 37 huruf D dan E, pengurangan atau penghapusan bukan merupakan objek gugatan. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 73 tentang uji materi terhadap pasal-pasal dalam peraturan nomor 74 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban tersebut telah dicabut sehingga penggugat dapat mengajukan gugatan tersebut. Nah, jadi ini dasarnya ya bahwa ini harusnya bisa diajukan gugatan. Dan pengadilan pajak sesuai dengan pasal 31 ayat 3 ya berhak memeriksa dan mengadili gugatan yang dimohonkan penggugat ya. Oleh karena ini berdasarkan ketentuan tersebut, majelis hakim berwenang memeriksa dan mengadili atas gugatan terhadap putusan yang dihasilkan dari permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi yang didasarkan pada pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Next. Bahwa sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang ayat 1, DJP karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut karena dua hal, karena kekilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Sedangkan penjelasan pasal 36 ayat 1A dalam praktek dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Jadi dianggap ini putusannya itu salah karena DJP tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga denda yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh DJP. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, apabila majelis ditemukan fakta, menurut majelis ditemukan fakta, bahwa terjadi ketidaktelitian petugas pajak yang membebani wajib pajak
maka pengadilan pajak berwenang untuk membetulkan ketidaktelitian petugas pajak tersebut melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Bahwa oleh karena itu, majelis berwenang mengadili atas gugatan dimohonkan penggugat atas keputusan didasarkan pada pasal 36 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP sebagaimana digugat dalam perkara ini. Next. Terkait substansi objek gugatan. Tadi masalah kewenangan ya. Bahwa objek gugatan adalah terbitkan keputusan KEP 24 tanggal 28 tentang penghapusan sanksi administrasi karena permohonan ya. Bahwa dari berkas gugatan dan penjelasan para pihak di persidangan, jadi berkasnya diperiksa, penjelasan lisan di persidangan diketahui yang menjadi sengketa adalah bahwa penggugat atau wajib pajak tidak setuju dikenakan sanksi pasal 14 ayat 4 karena tidak membuat faktur pajak. Bahwa sanksi ini dikenakan kepada PKP jika melanggar, ya, apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Ya, sebagaimana Undang-Undang PPN 84. Selain identitas pembeli, ya. Dua, sesuai yang dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang PPN dan atau identitas pembeli serta nama dan tanda tangan, ya, dalam hal penyerahan oleh pedagang eceran. F. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan. Bahwa tergugat menerbitkan sanksi pasal 14 ayat 4 karena berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti bahwa penggugat tidak menerbitkan faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak. Bahwa tergugat menerbitkan sanksi administrasi berupa denda pasal 14 ayat 4 senilai 584 yang diperoleh dari jumlah penyerahan sebesar 29 dari penyerahan sebesar jadi 29 jutaan ya. Ini salah nih muka juta. Ya, jadi jumlahnya peredaran usaha dari 28 miliar yang belum dilaporkan jumlahnya sebanyak ini ya penyerahannya. Tapi sanksinya 2%-nya 584. Next. Bahwa menurut tergugat, penggugat bukan merupakan pedagang eceran. Jadi ini berbeda pandangan ya. Wajib pajaknya menganggap dia pedagang eceran, sedangkan DJP menganggap bukan. Berdasarkan dokumen berupa surat pengukuhan PKP, dia bukan pedagang eceran. Dan invoice penjualan terbitkan membuat sehingga tidak berhak menerbitkan faktur pajak sederhana. Bahwa dengan melaporkan transaksi penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung, berarti penggugat membuat faktur penjualan tanpa mencantumkan keterangan nama, ya, alamat dan NPWP pembeli barang kena pajak, serta nama dan tangan yang berhak menandatangani faktur pajak seperti disyaratkan pasal 13 tentang PPN, ya. Bahwa penggugat menolak alasan tergugat dengan menyampaikan pertama, bahwa penggugat tidak sependapat dengan tergugat. Penggugat tidak termasuk dalam kriteria pedagang eceran menurut tergugat berdasarkan pasal 20 PP nomor 1. B. Bahwa usaha penggugat CV Sejahtera adalah pedagang eceran di toko yang beralamat di Jalan Haji Adam Malik nomor 06 Batu Hitam Ranai. Next. Bahwa pada faktur invoice tercantum nama penjual CV Sejahtera ya, Natuna Sejahtera Natuna, nomor dan tanggal tanpa identitas nama pembeli karena pembayaran dilakukan secara tunai. Hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP tanggal ini, perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan, ya. Bahwa cara penjualan BKP tersebut dilakukan melalui toko dengan cara eceran dan dengan pembayaran tunai karena tidak melalui penawaran tertulis atau suatu kontrak. Bahwa penggugat telah membuat invoice atau nota penjualan untuk semua transaksi penjualan dan dilaporkan sebagai penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. F.
bahwa faktor pajak yang digunggung atas penyerahan barang kena pajak oleh PKP pedagang eceran atau PE antara lain bon kontan, faktur penjualan, sesi cash register, karcis dan kwitansi atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis sesuai dengan Perdirjen nomor 58 tanggal 13 Desember. Next. Bahwa dari penjelasan tersebut, majelis menyimpulkan bahwa tergugat menerbitkan sanksi pasal 14 ayat 4 karena berdasarkan pendapat tergugat. Penggugat bukanlah pedagang eceran sehingga tidak berhak membuat faktur pajak yang persyaratannya diperuntukkan bagi PKP pedagang eceran. Dua, penggugat telah membuat invoice nota penjualan untuk semua transaksi penjualan dan dilaporkan sebagai penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung dalam laporan SPT masa pembelian. Bahwa majelis meneliti ketentuan perundangan terkait faktor pajak itu pertama, pasal 13 Undang-Undang PN, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak sesuai pasal 4 ayat 1 huruf A atau D, F, dan pasal 16D. B. Penyerahan jasa kena pajak. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud. D. Ekspor jasa kena pajak. Ya, next. Faktur pajak yang di atas harus dibuat saat penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. B. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan terjadi sebelum penyerahan kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. C. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Atau dikecualikan dari ketentuan nomor 1 di atas, pengusaha kena pajak dapat membuat satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak yang sama. Jadi pembelinya sama selama 1 bulan kalender. Jadi dibuatnya satu faktur pajak. Dan faktur pajak harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. Dalam faktur pajak harus cantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak yang paling sedikit memuat nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan, nama dan alamat NPWP pembeli, ya, jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga, PPN yang dipungut, pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. DJP dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, nah ini diatur. Ada satu lagi, pengusaha kena pajak dapat membuat faktur pajak sederhana yang persyaratannya ditetapkan dengan keputusan Dirjen Pajak. Dan bahwa sesuai pasal 13 ayat U, 13 ayat 1 dinyatakan, dalam hal terjadi penyerahan barang kena pajak atau pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak, jasa itu wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan. Faktur pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh DJP. Ya, bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh wajib pajak atau penggugat dalam persidangan berupa rekap invoice penjualan, SPT masa PPN, sampel invoice, maka majelis menguji apakah proses bisnis yang dilakukan penggugat dapat dikategorikan sebagai pedagang eceran, yaitu sebagai berikut. A. Proses bisnis penjualan menurut penggugat adalah sebagai berikut. Bahwa usaha penggugat adalah menjual makanan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. 2. Bahwa penggugat melakukan penjualan barang langsung ke pembeli yang datang ke toko, yang selanjutnya dibawa sendiri oleh pembeli beserta faktur atau invoice. Next. Bahwa penggugat merupakan PKP yang melakukan penjualan eceran kepada konsumen akhir. 4. Bahwa pelanggan penggugat adalah orang pribadi, baik yang memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP,
dan WP badan yang melakukan pembelian langsung ke sales penggugat atau kanvas. 5. Bahwa selama ini atas penjualan tersebut selalu penggugat laporkan. Dan penggugat pungut PPN dan penggugat laporkan rutin di SPT masa PPN lampiran A2 dengan rincian digunggung. Ya. Terkait faktur penjualan, bahwa di persidangan penggugat menyampaikan faktur penjualan dibuat saat penjualan sebagai bukti pemungutan PPN dan sebagai bukti untuk konsumen. Bahwa dari faktur penjualan tersebut dapat diketahui data, nama penjual, nama pembeli, jenis barang atau jumlah barang, jumlah harga, kode nomor urut faktur penjualan dan tanggal pembuatan faktur penjualan serta di stempel penjual. Next. Ini rinciannya ya berupa rekap ya. Bahwa berdasarkan pembahasan di atas dikaitkan dengan ketentuan digunakan tergugat terkait bagaimana proses bisnis penjualan dapat dikategorikan pedagang eceran, yaitu jika memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 PP 1 2012 Jungto pasal 5 PMK 151 Jungto pasal 1 ayat 1 per 58, yaitu PKP yang dalam kegiatan usaha melakukan penyerahan atau JKP dengan 3 cara. Melalui suatu tempat penjualan eceran atau toko tadi. Atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya. Artinya dia mendatangi tempat-tempat konsumen. 2. B. Dengan cara penjualan eceran dilakukan langsung kepada konsumen akhir tanpa didahului dengan penawaran tertulis. Nah, ini salah persyaratan bisa menggunakan digunggung ya. Tanpa melalui pemesanan tertulis atau kontrak atau lelang. Next. Bahwa penggugat telah melaporkan dari dalam SPT masa PPN semua faktur penjualan yang telah disebutkan. Bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berkesimpulan bahwa sesuai penjelasan pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa faktur pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh DJP. Bahwa setelah dihapusnya ketentuan terkait faktur pajak sederhana dalam pasal 13 ayat 7 Undang-Undang PN, tidak ada ketentuan yang menjadi dasar dalam hal wajib pajak membuat faktur pajak yang identitas pembeli tidak lengkap. Jadi di undang-undang ini nggak ada identitas pembeli tidak lengkap. Kecuali dalam hal penyerahan sesuai dengan ciri-ciri pedagang eceran. Ya. C. Bahwa sesuai pasal 4 per 58 wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwitansi atau tanda sebagai pengganti faktur pajak sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur di pasal 3. Paling sedikit bon kontan atau faktur penjualan ini memuat nama dan alamat NPWP yang menyerahkan barang kena pajak. Jadi dalam faktur itu harus ada NPWP kita. Jenis barang kena pajak yang diserahkan. Jumlah harga jual yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah. Pajak penjualan yang dipungut kalau ada, dan kode dan nomor seri tanggal pembuatan faktur tersebut. Jadi faktur penjualan itu harus punya nomor seri ya. D. Bahwa menurut majelis proses bisnis penggugat terkait penjualan memenuhi ciri-ciri pedagang eceran. Oleh karena itu menurut majelis faktur penjualan terbitkan penggugat dapat dianggap sebagai faktur pajak. Jadi faktur penjualan itu bisa dianggap sebagai faktur pajak. Next. Bahwa tidak ada sengketa terkait jumlah pokok pajak yang dipungut. Jadi ini bukan masalah pokok ya, hanya masalah sanksi dengan STP. Karena penggugat telah melaporkan bayar pajak dipungut sesuai pasal 123 diatur faktur pajak adalah sebut bukti pungutan dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa. Sehingga dengan tidak adanya sengketa jumlah pokok PPN, atau dengan kata lain tergugat telah mengakui PPN yang dilaporkan telah benar, jadi tergugat mengakui kalau PPN-nya telah dilaporkan dengan benar,
dan pemohon telah menunjukkan dalam persidangan faktur penjualan terdapat informasi sebagaimana dalam pasal 13, kecuali MPWP pembeli, menurut majelis seharusnya sudah terdapat bukti bahwa penggugat telah membuat faktur pajak. Mengingat sesuai penjelasan pasal 13, faktur pajak tidak perlu dibuat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan apabila dia memang pedagang eceran. Faktur pajak dapat berupa faktur penjualan atau dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak oleh DJP. F. Bahwa berdasarkan rekapitulasi rincian penjualan di Gunggung, rata-rata frekuensi penjualan penggugat dalam satu bulan adalah sebanyak 108 kali 87 kali penjualan, sehingga menurut majelis dengan mempertimbangkan dasar diterbitkannya Per DJP 58 tentang bentuk dan ukuran formulir serta tata cara pengisian keterangan pada faktur adalah bahwa karakteristik pedagang eceran dengan aktivitas usaha penjualan secara langsung kepada konsumer akhir dengan jumlah transaksi penyerahan yang relatif banyak dengan nilai relatif kecil menyebabkan pedagang eceran mengalami kesulitan apabila diperlakukan sama dengan PKP lainnya menerbitkan faktur pajak standar dalam pembuatan dan penatausahaan faktur pajak. Bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi PKP pedagang eceran dalam membuat faktur pajak dan menata usahakan faktur pajak, sudah seharusnya penggugat dapat menggunakan faktur penjualan diterbitkannya sebagai faktur pajak. Dan juga mengingat seluruh PPN yang dipungut dengan menggunakan telah dilaporkan dan disetorkan. Bahwa pasal 20 PP1 menyebutkan pedagang eceran yang buat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual tidak diterbitkan STP. Ya. Dua, pedagang eceran sebagai maksud ayat 1 adalah PKP yang dalam kegiatan usaha atau melakukan penyerahan kena pajak dengan cara sebagai berikut. Next. Melalui suatu tempat penjualan eceran itu udah benar di toko ya, atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya. B. Dengan cara penjualan eceran lakukan langsung kepada tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang. Pada umumnya penyerahan BKP atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual pembeli langsung menyerahkan atau barang yang dibelinya. Bahwa sesuai dengan pasal 20 ayat 1 terhadap penggugat tidak perlu diterbitkan STP seharusnya. H. Bahwa mengingat proses bisnis yang penggugat lakukan di lapangan dengan aktivitas usaha penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dengan jumlah transaksi penyerahan barang yang relatif banyak dengan nilai relatif kecil, maka menurut majelis berkesimpulan penggugat sebagai PKP yang diperbolehkan menggunakan faktur pajak yang digunggung. Next. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan penggugat terhadap KEP 024 tanggal 28 Januari tentang penghapusan sanksi amnesti. Dan mengingat Undang-Undang Nomor 14 dengan ini yang berkaitan dengan sengketa ini, next, mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat. Dibatal semuanya yang 584 juta tersebut. Sekian Bapak Ibu, silakan Mbak Desi kalau ada pertanyaan. Ya, Silakan nanti demikian. bahannya juga kalau ada yang minta bagi aja. Ya, terima kasih kepada Pak Sampurna, kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya soal sengketa pajak ini atau faktur pajak digunggung atas STP PPN tidak benar atau masalah pajak lainnya. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Sore, selamat sore. Selamat sore. Sore Pak Ari, ini pengadilan pajak nih bos kita nih. Ah, Sehat Pak Ari. sehat, puji Tuhan. Semoga Bapak selalu sehat dan selalu ini ya. Saya senang sekali Bapak memberikan ini. Ya, Heeh, mungkin teman-teman yang lain apa silakan. juga senang juga kan sama saya itu kalau sempat saya ikutin terus Pak. Iya, iya.
Terima Besok kasih. kita ketemu di Makassar ya. Oh iya, betul. Nanti kita ke Makassar. Tapi kata Bapak kan diam-diam. Kok sekarang nggak jadi tahu Hah? deh yang lain. Saya Oh iya, nggak yang betul. lain. Nggak Iya. akan di sini nggak ada orang Makassar kayaknya. Ada yang Makassar ya? Siapa yang Makassar, Pak? Ada IP Makassar kan nggak ada kan? Nggak tahu Nggak saya ada. ini nggak tahu Nggak saya ada kenal. kayaknya. Nggak ada kan. Baik, Pak, sangat menarik Pak. Ini Ya, pasal 361A bisa dikabulkan oleh majelis ya Pak ya. iya, Padahal kan kita tahu bahwa pasal 3 apa tentang STP ini kan mestinya pasal 36 ayat 1 huruf C Pak ya. Halo Pak. iya, iya Pak. Padahal kan harusnya pasal 36 ayat 1 C kan Pak. Iya, harusnya tidak benar kan. Tapi dia Iya. masukin Tapi salah. unik. Eh, boleh tahu Pak itu putusannya sengketanya Pak, sengketa pajaknya saya pengen tuh kalau ada. Itu Pak Di share aja putusannya, nomor putusannya ada kayaknya Pak. ada ya. Ayo Bisa nanti bantu saya WA itu. Pak Ari deh. Nanti saya kasih Pak Ari deh putusannya Siap. deh. Aduh terima Nanti kasih saya banyak. japri. Nanti saya japri. Ya, siap. Terima kasih banyak. Pak, apakah itu ada di PK juga Pak ya putusan ini? eh ini yang saya nggak tahu Pak, putusan ini Pak. Jadi gitu, memang saya ambil yang di pengadilan aja Pak. Apakah ini di PK oleh DJP atau enggak, saya ini nggak tahu Pak. Oh, oh jadi ini anu ya belum tahu di PK atau tidak Pak ya. Iya, Sip. Tapi saya senang hari ini Pak, saya tahu bahwa pasal 301 ada yang dikabulkan oleh yang mulia hakim nih Pak. Karena A- memang kayaknya susah Pak ya kalau 301 aneh. Tapi ada hakim. Tadi hakimnya siapa Pak ya? Ali Hakim kayaknya. Coba di apanya siapa nama majelisnya coba lihat, Mbak. Bu Saya lihat Desi. ya di dalam apanya aja ya, dalam modulnya Slide-nya. aja ya. Tadi Ya, yang terakhir aja. yang apa slide tadi mana? Coba atau coba lihat bagian akhirnya aja. Siapa Hmm. hakimnya? Nah, Ah itu, itu itu, itu enggak ada ada tadi namanya ada. Ada. paling bawah tadi. Iya. Paling Ada. bawah. Mana tadi yang di atas kali nak? Di atas. Nah itu Pak. Ya, stop, stop. Ali Hakim Pak. Wah, ini hakim anu ketua pengadilan nih. Iya, Iya. baru ganti kan? Iya, baru ganti betul, Pak. Jadi ada Yohanes sama Lukman ya. Iya, Dan ini saya dibacakan di di tanggal tanggal berapa? 24 September 2021 ya. Iya, Oh, tahun pajak 2016 nih, Pak ya. iya, iya, iya Pak. Oke, oke. Di ini di mana nih? Bunguran Timur Kabupaten Natuna ini di mana, Pak? Di Riau Pak. Oh, Keranai. oh, saya Natuna nggak itu tahu. kan masuk Riau. Jadi Ah, KPP-nya masuk Tanjung Pinang ini Pak. oh, baik, baik, baik. Dan ini Heeh. musyawarah mufakat ya, bukan voting, Pak ya, bukan suara Nggak, terbanyak ya. nggak ada itu Pak. Nggak ada dissenting Pak. Wis, mantap sekali ini ya. Iya. Ya, Ya, memang berarti penyajiannya yang paling penting oleh kuasa hukum. iya, iya. Fondasinya itu Pak. Mesti kalau kita mau siapa anunya Pak kuasa hukumnya nggak ada Pak ya? Nggak ada, nggak ada. Oh, di putusan biasanya ada tuh. Nggak, di apanya saya lihat nggak ada. Oh, baik, baik, baik. Ya, saya sih Nanti saya liatin putusannya Pak, apakah ada kuasa hukumnya atau nggak bisa dilihat. sip, Putusannya sip. nanti saya kirim. Iya, iya. Ini Terima kan kasih Pak. potongan-potongan ini. Iya, terima kasih Pak. Ya, Ya, saya sih sebenarnya bukan bertanya, cuma hanya beberapa saya pengen apa tahu aja. Ini luar biasa ini Pak Sempurna nih membagikan waktunya. Maka saya ya, bilang kalau saya sempat saya kan saya sudah ada WA Bapak juga saya ikut. Saya iya. pengen belajar juga dengan senior juga nih Pak Sempurna Bahri. Senior tentu akuntan sudah nggak siapa yang nggak kenal sama Pak Sempurna. Tolong Pak ya diajarin staf saya Pak ya yang Boleh, pengen. boleh Pak. Jadi sebetulnya apa ya? Jadi kita buka ya. Jadi kan wajib pajak itu kan nggak tahu selama ini Pak, apakah ini Mm-mm, bisa atau enggak. Itu yang paling penting dulu. betul. Dan bagaimana konstruksi hukum yang harus dibuat oleh kuasa hukum.
bukti apa yang ditampilkan, dalil apa yang dipakai. Kan itu yang paling penting sebetulnya. Mm. Mudah-mudahan dengan paham ini nggak sampai ke pengadilan pajak, Pak. Cukup di KPP aja. Karena Iya, kalau pengadilan pajak kan panjang ceritanya ya. Jadi ya. kalau udah pernah, mungkin di apa aja di KPP aja udah selesai. Atau di Kanwil aja udah selesai gitu. Tapi kalau 361A ini susah, Pak. Memang Ya, nggak bisa selesai nih. Kayaknya sesuatu, maka tadi saya bilang unik juga, hakim juga mau mengabulkan ini kan, iya, saya juga barusan tahu juga seperti gini kasusnya, maka saya senang sekali dapatin, maka saya minta dari nomor sengketanya nomor berapa, nanti saya ya, coba pahamin juga. Kebetulan saya kan ngajar konstruksi hukum, Pak. iya, Di S2 kan adanya itu. iya, Jadi ini saya mau tahu juga pertimbangan hukum hakimnya itu seperti apa. Tadi Pak Sempurna sudah bacain sedikit. Cuma saya nanti kalau bisa dapat putusannya, saya coba cari. Kalau memang tidak ada ya syukur lagi. Kalau bisa lengkap. ya. Eh, Jadi kalau melihat konstruksi dari majelis tadi, Pak, hmm, 361A itu kan dua ya, karena kekhilafan wajib pajak atau karena ketidaktelitian hmm, petugas. hmm, Hakim memutuskannya dianggap petugas itu tidak teliti, Pak. iya, Harusnya dia dapat pedagang eceran, malah nggak didapat. iya, Dianggapnya apa? Nah, ini kan dianggap yang poin dua itu yang kena, Pak. iya, Pak Ari. Dianggap STP itu karena ketidaktelitian petugas. iya, 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 Pak. Oh, Ini saya jadi santai di anu rumah, Pak. Mohon maaf, iya, saya iya, pakai pakai kosoblong saya. siap, siap, nggak apa-apa, Biasanya saya santai. pakai dasi, Pak ya. Iya, iya, Apa? siap, Pak. Pakai dasi ungu, Pak ya. Iya, iya. Ya, jadi terima kasih Iya. Pak. Mungkin ada Jadi teman-teman Bapak yang Ibu mau ya, ini mau tanya. senior saya di IKPI, beliau sudah malang melintang juga di pengadilan pajak. Bersyukur beliau hadir memberikan pencerahan bagi kita semua. Jadi masing-masing kuasa hukum itu kan beda-beda kasusnya ya. Dari view-nya dari mana, tapi kita ini saling berbagi. Makasih Pak Ari udah komen dan hadir. Ya, terima kasih Pak. Saya Ya, masih Pak. mau mendengar. Mungkin ada yang lainnya. Ya, Mungkin kita bisa sharing-sharing nih Pak ya. ya, ya. Makasih. Anu sama sekalian Pak titip Pak. Mereka mungkin ada yang mau belajar mood court nanti. Iya, Pak Ari ini keliling nih mengajar peradilan semu atau moot court. Jadi yang besok ini yang minggu depan itu di apa di apa Sulawesi Selatan di Makassar. Tanggal 20 ya Pak Ari ya. Ya, tanggal 19 dan 20 Pak. Ya 19 kan acara formal dengan Kanwil kan. Betul. Dan 20-nya apa moot Mood court. courtnya. Heeh. Nah, Mudah-mudahan. mudah-mudahan Jakarta Selatan bisa Pak ya. Supaya Iya tuh teman-teman di Jakarta udah bisa Pak. dikontak belum Sata? Belum. Cuma nanti saya Obligasi. kontak. Oke, oke. Palembang juga bisa nih. Desi, tolong dia apa Susantinya. Ini kan pengurus Eh, Palembang nih Pak Ipi Palembang nih yang jadi Oh iya MC Pak. benar, Ibu. iya Pak, Kalau Palembang belum lagi, Bu. senang Desi hati Pak. Aprinesari. Iya, Nanti tinggal Susanti ngundang nanti bilang sama Susanti. Susanti ketuanya Pak. Oh, dulu Di sih siapa ya? dulu si Andreas. 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 Iya. Betul, betul. Sekarang kan Andreas jadi pejabat pusat Oh ya. di Mm. bawah Andreas juga Nurlena boleh. Pak. Di Iya, bawah Nurlena Pak. setuju. Silakan Ibu Desi nanti kalau ada anu. Ya, Ini saya Iya nunggu Pak. Selatan dulu. ya, ya. Siap Pak Ari. Iya. Soalnya Udah. Jakarta Selatan nih Pak Sempurna yang anunya, penasehatnya. Saya Pak, lanjut Siap, lagi Pak siap. ya. Ya. Yuk. Silakan Iya. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, Ada di chat Pak room Ari Pak. mumpung dibacakan aja Chat. atau disuruh raise hand aja silakan. Oh ya, pada Ibu Meli, ini Pak, Silakan Bu Mel. dia di chat room nih apa langsung aja raise hand Pak, Ya, Ibu silakan. Melinya. Bu Meli, Kalau silakan bisa Pak Bu Bu Meli. Meli, kalau bisa bicara langsung, Iya, kalau nggak bisa dibacakan aja. ini pertanyaan Bu Meli Pak. Pak Pur izin bertanya, bila pembeli tidak mau serahkan identitas, apakah memungkinkan secara regulasi bergeser ke faktur pajak di Gunggung, sehingga membebaskan WP dari sanksi administrasi, Pak? Ya, Yang, seperti ah, ya,
Jadi seperti yang di kasus tadi, itu ada beberapa kriteria ya, bahwa itu bisa digunggung. Pertama, dia harus jadi PKP, pedagang eceran. Pertama, dia harus menyerahkan di suatu tempat. Ya, tempat itu bisa toko, bisa rumah gitu ya. Atau barang itu diantar ke konsumen. Jadi bisa bisa pembelinya datang, bisa diantar per masing-masing konsumen. Misalnya pakai kanvas diantar, itu bisa saja dari aturan. Yang kedua, tidak ada penawaran tertulis atau kontrak ya, dan nilainya kecil-kecil itu ya. Jadi kalau misalnya dia ngantar nilainya sampai 2 miliar, itu nggak bisa. Karena dari omset aja udah apa, itu salah satu kriterianya. Gitu ya Bu Meli ya. Gimana Ibu Meli? Halo, Bis- gimana Bu Melis? Ada yang mau ditanyakan lagi? Itu ada tadi di modul itu, nanti silakan aja di-share. Itu ada kriterianya. Ya, yang biasanya diserahkan secara tunai, nilainya kecil-kecil. Itu paling penting tuh. Dan penyerahannya di suatu tempat, bukan apa ya, bukan diantar yang besar gitu ya, kayak mobil, itu kan nggak bisa. Itu tadi kan Pak, izin nanya lagi Pak ya, kalau misalnya kan itu kalau kwitansi bisa dipersamakan dengan faktur pajak sederhana Pak ya, harus Ya, memuat identitas. Kalau yang kita misalnya tidak bisa meminta identitas pembelinya gimana itu Pak? identitas pembeli nggak penting. Yang jelas tuh Oh, identitas penjual yang harus ada. Nomor kode oh seri, gitu. barang yang dijual terus ada, kayak di apalah minimarket kan ada tuh. Minimarket kan nggak mungkin kita minta NPWP orang, gimana caranya? Ya. Oh, jadi tiket bus itu bisa juga Pak ya, digunggung juga Pak ya. Yang mana? Kalau misalnya penjualan tiket bus angkutan umum Pak. Angkutan umum kan nggak itu ya, nggak kena PPN kan? Tapi kalau kita misalnya mau melaporkannya secara digunggung bisa nggak Pak? Nggak, angkutan darat kan nggak kena PPN, Mbak. Kan bukan objek PPN, ya nggak masuk dong. Oh. Angkutan umum kan bukan objek PPN, gitu ya, Mbak. Ya ini ada lagi Pak yang mau nanyain. Selamat sore Pak, oleh Pak Bambang Setiawan. Kalau Ya, Bapak Bambang Setiawan berkenan untuk present atau langsung bertanya, Ya, boleh Bu Desi. silakan Pak Bambang. Ya, Pak, udah selamat sore, dapur. Ya, Oke, kalau ingin bertanya, udah kalau misalnya case-nya seperti ya tadi ya, penjualannya ke toko dan tapi secara tunai. Nah, setelah keluarnya Per 11 tahun 2025 udah, itu kan sudah dijelaskan kalau penjualan untuk bisa dibuat faktur pajak digunggung adalah ke konsumen akhir ya, atau end user. ya, Nah, kalau ya. tetap ke toko tapi dengan tunai, apakah tetap bisa mengakomodir itu? Udah. Ini kalau ke apa? Ke toko, toko kan berarti kan bukan apa ya? Bukan, artinya bukan termasuk ke konsumen akhir ya. Mm-mm. Itu harusnya nggak bisa. Toko itu kan kayak distributor tuh ya, dijual ke dia, sudah tuh dia jual lagi kan. Itu kan bukan konsumen akhir, Pak Bambang. Oh gitu ya, dah. Tapi kan Mm-mm. kalau yang tadi yang kita apa namanya bahas di kasus ini kan itu juga ada penjualannya ke toko ya, udah ya, kalau nggak salah. Itu dia menyerahkannya Mhm. di toko, yang menyerahkannya toko, Oh, yang beda dengan menyerahkannya ini. toko, tapi Ya, langsung jadi ke orang ke datang end beli, user ya. iya, orang beli ke toko, dia kan beli tunai gitu ya, Mhm. atau dia menjual secara kanvas. Ada orang minta dijualnya gitu loh. Dan Oh, nilainya kecil tanpa kontrak. siap siap udah. Jadi Nah, itu meskipun Pak kita Bang. anterin pun itu boleh asal ke Boleh. pedagang ke pembeli langsung ya udah ya. Iya, iya. Ya, baik udah. Oh, iya. Terima kasih udah.
Ini terima kasih Pak. Ini ada selanjutnya Pak Ipan. Kalau Pak Ipan berkenan, langsung bertanya kepada Pak Sampurna. Halo, selamat sore Pak Pur. Ya, Pak, ini mau nanya Pak, untuk penjualan rokok, kan kita kan waktu tahun 2000, kan kita kan ini Pak Pur, KLU, ah, KLU, kita kan distributor pakaian, tapi pada waktu 2022, kita agak melakukan penjualan rokok untuk menunjang operasional perusahaan. ya. Nah, penjualan rokok ini kita kira kebijakan faktur pajak Pak, soalnya kan di PMK-nya sendiri kita agak lihat bahwa itu kita dikenakan PPN. Nah, AN dia mengatakan bahwa penjualan rokok itu dikenakan kerukan PPN. Itu kalau kita mau gugat untuk mengajukan keberatan ke penjualan rokok saja itu bisa nggak Pak ya? Ini yang dikeluarkannya produknya apa? Ngapa? Produknya SKP atau STP, Pak? Eh, SKP. Ya, SKP berarti apa? Apa berarti keberatan, Pak? Dia Hmm. berdasarkan hasil pemeriksaan ya. Eh, iya, Ya berarti kita ajukan aja apa, Pak? Yang untuk itu, Pak. Bisa yang terkait rokok aja bisa kan, tidak semua SKP itu misalnya SKP 10 gitu kan. Tapi iya. yang kita ajukan cuma 1 poin kan boleh. Oh bisa Pak ya. Tidak harus semua. Ya, Oh, oh berarti bisanya sampai ke pengadilan pajak pun itu kita bisa hanya satu poin aja gitu Pak ya? bisa, bisa. Oh, oke Pak. Kan tidak harus semua. Ya berarti yang lain kan kita setuju kan. Iya. Ya, setuju bayar, yang nggak dibayar aja yang apa kita ajukan Oke. di Terima di kasih penga Pak. ya, ya, Terima kasih Pak. ya, Pak Pur, boleh ya, nambahkan Pak Pur? ya, silakan Pak Ari. Tadi menarik juga Pak Ivan tadi ngomong, eh, Hmm. kadang Pak Ivan maaf konsultan pajak ya? Bukan Pak. Oh, anu tapi Di staf perusahaan. staf perusahaan ya. Jadi Pak Ivan sebaiknya nanti ikut brevet pajak. Pak Sempurna ada buka ya, Pak Sempurna ya? Kalau saya apa aja Pak? Jadi Wih, USKP review aja Pak, bahas-bahas soal aja Pak. oke. Ikut Jadi nanti Pak jadi Ivan di bahannya saya IKPI ya. suruh. Ya, Di IKPI ada Pak ya. Jadi gini Pak Ivan, kadang istilah-istilah ini ada namanya hukum acara Pak. Kalau di Iya. pengadilan. Tapi tadi saya agak sedikit terganggu dengan Bapak tanya tadi pemahaman tentang antara yang dijelaskan oleh Pak Sempurna ini kan topik kita ini sebenarnya tentang STP Pak. Iya. Sementara tadi Bapak arahnya ke keberatan tuh SKP. Nah, jadi kalau keberatan tidak ada unsurnya gugatan. Jadi supaya nanti Bapak jangan sampai salah. Kalau nggak saya salah dengar ya mohon maaf. Jadi agak terganggu saya kalau orang masih belum bisa memahami membedakan antara keberatan gugatan. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Tapi yang diberikan oleh Pak Sempurna ini adalah tentang pengurangan dan penghapusan. Sebenarnya STP atau SKP itu bisa diajukan itu, cuma dari DJP sangat saklek dengan aturan bahwa dianggap itu adalah kewenangan penuh oleh DJP. Begitu ya Pak Sempurna ya? ya. Jadi semua Nah, alasannya pasti seperti itu kalau yang terkait pasal ya 36 Pak. betul. Jadi pasal 36 ayat 1A itu gitu. Nah, sementara itu pun harus ada lihat aturannya sampai 2 kali, Pak. Yang itu yang tadi Pak Sempurna juga sampaikan cukup panjang lebar tadi itu. Nah, terus kemudian karena ditolak, pada cuma satu kali diajukan gugatan. Menurut saya sudah benar mau 1 kali, mau 2 kali, tapi aturannya 2 kali. Nah, Ya. aturan itu pun dapat, tapi ternyata hakim mengabulkan tetap. Nah, ini Ya. yang saya bilang unik nih. Makanya saya pengen sekali dapat putusan Putusannya. ini. Minimal saya bisa belajar dari pengetahuan saya yang selama ini susah untuk menang di pengadilan. Kalau pasal 36 ayat 1 huruf A ini diajukan sampai gugatan.
Iya, Nah, kemudian kalau yang masalah tadi ada hubungan dengan rokok dan di Gunggung itu ada tadi Pak Sempurna bilang mengenai pemeriksaan, apakah pemeriksaan enggak? Nah, kalau pemeriksaan kadang keluarnya kalau keberatan SKP produknya bukan STP. Nah, produk keberatan itu hanya bisa diajukan banding ya Pak Sempurna ya. iya, iya. Nah, jadi itu ada sedikit beda kamarnya. Nah, Jalur kalau keberatan jalurnya, berarti arahnya ke pasal 25. ya. Jadi jalurnya kayak ke apa? Kayak ke Bandung tuh ada dua, bisa lewat Cikampek, bisa lewat Nah, Puncak. waduh saya nggak paham dah itu dah. Nah, jadi ada jalurnya sendiri. Kadang wajib pajak, apalagi kalau bukan konsultan pajak, dia nggak bisa eh, harus ada pemahaman dulu dia. Nah, itu yang saya cuma tambahkan saja, Pak Ivan ya, cuma nambahkan saja. Oke, lanjut Ya, jadi Pak. kalau kalau apa? Kalau sebetulnya seorang konsultan pajak yang banyak bergerak di sengketa itu harus matang di KUP, di Undang-Undang PPSP, Undang-Undang Pengadilan Pajak, sama Undang-Undang MA ya Pak Arya. Itu harus dikuasai mana jalur yang kita harus ambil. Dan bisa juga dilihat hasil putusannya banyak, mana persentase yang banyak menang. Kalau gugatannya agak riskan karena kemenangan DJP itu hampir 80% setahun. Kalau dia apa dibanding dia banyak kalah, hanya menang 36%. Makanya konstruksi hukumnya harus betul-betul di apa? Dalil yang kita gunakan, posita yang gunakan, petitum yang kita pakai itu harus clear. Gitu ya Pak Ari ya. Iya, 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 iya Pak. Silakan ada lagi yang mau nanya, silakan Pak Ibu. Silakan Bu Eka. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Sore Mbak Eka. Sehat walafiat Pak. Sehat, Alhamdulillah. Udah lama nggak nimbrung saya Pak. Kemana banyak kerjaan? Iya Pak. Pak, kebetulan nih ada WP ini Pak. Dia disuratin SP2DK. Ada temuan laporan dia ternyata laporan audit nih Pak. Jadi ditagih sama eh, petugas agar pelaporan mereka harus sesuai dengan audit. Jadi selisih antara laporan yang dilaporkan di SPT sangat jauh beda gitu Pak. Itu bagaimana kita menyelesaikannya tuh Pak? Jadi gini ya, SP2DK itu kan kita lihat ya, sebetulnya mana yang benar. GL-nya sama nggak antara yang di SPT dengan apa? Dengan audit. Yang paling benar GL-nya kalau berbeda jauh tuh pasti GL-nya nggak sama. Karena audit itu kan melakukan adjustment ya terhadap GL yang diberikan oleh eh, wajib pajak. Ya tinggal ditanya aja ke perusahaan itu. Ini GL-nya sama atau enggak? Kalau enggak sama berarti ada salah satu yang salah. Itu yang paling penting, Mbak. Iya. Kalau memang GL-nya benar yang di SPT ya hadapi aja, suruh aja dia meriksa mah. Jelasin aja, Hmm. kasih aja GL-nya jelasin. Artinya laporan auditnya enggak benar. Oh, berarti suruh pemeriksaan aja ya Pak ya daripada Bukan disuruh, jangan ada kata-kata pemeriksaan itu disuruh. Ya kalau disuruh itu sama dengan menantang. oh gitu Pak. Ya, jadi sampaikan yang di SPT Hmm. kita udah benar. Kalau nggak percaya ini GL-nya kasih aja kertas kerja waktu buat SPT. Berarti secara tidak langsung kita mengakui itu laporan auditnya nggak benar. Bisa aja laporan auditnya itu dibuat untuk kepentingan perbankan, gede gitu kan. Ya Oh, makanya yang tahu tuh pasti alasannya wajib. gini Pak. Menurut Ya, WP dia untuk persyaratan untuk SBU Pak. Untuk iya supaya itu dapat. yang sering terjadi. Itu kan berarti kan juga
kantor akuntannya juga ikut terlibat tuh sebetulnya tuh. Oh iya, Pak. Dijelasin aja. Yang penting tuh yang realnya mana, Bu? Oh gitu. Iya. Ya. Atau suruh akuntan yang menerbitkan itu apalagi diterbitkan ulang laporannya. Hmm. Oh iyalah, Pak. Makasih banyak ya, Pak ya. Iya, iya. Nah, salam SPU, juga sama Pak Hari Yasin ini. iya. Mau berbagi ilmu ya, Pak. Bu Desi, Iya, Pak iya, Ivan. iya, iya. Oke, Itu SBU makasih. berarti jasa Ya, konstruksi ya? iya, heeh. Iya, iya. Iya, Pak. Iya, iya. Oh, oke, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Iya, Hmm, makasih, Mbak. eh, Ada lagi Mbak Desi? Kalau nggak ada ya di close aja sampai Pak, minggu saya depan. Pak Ya, Pak Ari. urun rembuk. Ya, silakan Pak Ari. Ibu Eka ini anu ya, di mana tadi Pak? Yang mana? Ibu Eka ini di mana? Suaranya kurang jelas Pak Ari. Ibu Eka. WK ini di Dumai, Pak. saya Halo dari suaranya. Dumai, Pak. Suara Pak Ari hilang. Suara saya Ada Pak. Ah, di udah, chat udah. room. Nah, sudah. Ya, ini kreditnya belum dibayar nih Pak, belum lunas. Jadi Ibu di Dumai, saya ada anu apa teman di Dumai, Dokter Hendra Subrata. Oh, Dokter Hendra, saya kenal, Pak. Ya, Langganan ya, saya. ya, ya. Nah, kalau kenal, dia kan ada usaha apa tuh klinik ya, istrinya. Iya, iya, Pak. Ibu pernah ke klinik ya? Kayaknya jadi Hmm. apa? Pipinya Konsultannya. jadi kelihatan anu. Bedah Kebetulan, itu Pak. Terbedah. ya, Pas punya dia bedah ini. Iya. Ya, gini, heeh. menarik yang itu sering ya Pak Sempurna ya. Kadang Iya. audit bisa pasti, bukan pastilah, audit bisa beda dengan karena ada maksud-maksud tertentu untuk apa istilahnya untuk goal supaya bisa sebagai apalah entah Pinjaman itu sebagai pinjaman ya Pak ya atau atau sebagai sertifikasi, tender ya sertifikasi, ya Pak. ya itulah itu sudah jadi ya tadi Pak Semuna sangat bagus Bu memberikan masukannya. Ya. Saya juga karena beliau ini kan memang akuntan ya Bu ya. Jadi kita harus banyak belajar sama beliau nih. Tanya-tanya lebih bagus Bu kita banyak tanya mumpung gratis Bu. Ya. Ntar kalau di kantor dia bayar Bu kita Bu. Jadi ya itu masalah. Juga ada lagi masalah juga unik nih saya barusan mendapatkan ada orang ini omset 20-an miliar ya Ya. yang di SPT tahunan tiba-tiba dapat dari OJK 90 miliar. Ya. Wah, Iya, iya. jadi ya itu tanpa audit. Nah tentu kalau Ya. tanpa audit lebih gampang ya Pak Ya. Sempurna ya. Kalau Ya. pakai audit yang kita pusing. Ya. Nah rupanya tanpa audit itu saya tanya, ini siapa yang buat ini neraca juga kayaknya aneh kalau Pak Sempurna langsung tahu aja Bu di luar kepala beliau. Ini neraca rugi labanya genap-genap semua gitu kan. Iya. Harusnya itu aneh tuh. Kalau genap-genap Ya, angka itu pasti aneh tuh. ya bank ini sok akuntan juga Pak karena Ya. sering. Nah, Ya ini kalau Pak Sempurna lihat langsung, wah ini apa ini buatnya. Saya juga coba-coba apa sih Pak gitu kan. Oh rupanya dibuat dan tanda tangan pasti si wajib pajak. ya. Nah itu dari OJK itu SP2DK dapat malah sumber datanya dari OJK. Nah itu Pak Sempurna apa ada petunjuk Pak? Saya boleh dikasih gratis Pak. Nanti Jadi kalau yang bayar saya traktir di ya. Makassar Pak kita makan Jadi yang pisang penting pisang ya, jadi pisang yang hijau. penting Pak Ari, yang penting tuh WP-nya pasti paling tahu mana yang benar. Itu kata Ya kuncinya dulu. Lebih setuju. bagus tanya aja. Tapi gini, Pak, AR-nya ngotot agar segera dilakukan pembayaran sampai bulan ini, ya kan? Ya Dia dijawab tidak aja, Bu. Mm-mm. Dijawab aja bahwa itu sebenarnya kan untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan sertifikasi. Ya Iya. mengaku salah aja lah.
Mengaku salah, dibuat surat ya Pak, resmi ya Dia Pak. dibuat surat. Jadi kalau dia nggak percaya, itu SP2DK itu kan dinaikkan ke pemeriksaan. Ya. Ya pemeriksaan itu kan SPT sepanjang lengkap GL-nya pakai aja itu. Karena saya pernah kejadian juga di pengadilan pajak. Dari angka auditnya itu jauh menggelembung ya. Sedangkan yang SPT-nya beda di bawah. Tapi dia telah dilakukan pemeriksaan. Dan telah Hmm. dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SPT. Jadi hakim melihat karena itu telah dilakukan pemeriksaan, berarti yang paling benar itu kan yang hasil pemeriksaan dong. Ya, Walaupun ada laporan audit. Jadi ya. DJP itu kalau misalnya kita nyampaikan SPT, ternyata dia mendapatkan data lain atau yang itu yang sering disebut data konkret gitu ya dari pihak luar gitu ya. Apalagi sekarang menggunakan ILAP ya, institusi lembaga asosiasi pihak ketiga lainnya. Pasti dicarinya yang paling besar angkanya itu antara laporan SPT dengan data yang mereka terima. Ditagihnya pada saat itulah kita tanya ke WP itu, ini yang benarnya yang mana gitu loh. Kalau yang benarnya menurut WP adalah di SPT, ya hadapi aja SP2DK itu jelaskan aja. Masalah dia DJP-nya manggil auditornya silakan aja. Kenapa kamu menerbitkan audit seperti ini? Itu Mbak. Ya, ya baik Pak. Nanti saya sampaikan ke WP-nya Pak. Iya. Ya. Ya, mantap tuh. Jawabannya mantap tuh. Iya. Jadi Soalnya pasti untuk kalau Jujur. berbeda Pak Ari antara laporan audit jauh bedanya ya dengan SPT. Pasti GL-nya beda tuh Pak Ari. Nggak mungkin sama. Karena prinsipnya akuntan publik itu kan mengadjust dari GL. Berarti ada daftar adjustment-nya. Ya, pasti ada daftar adjustment-nya. Tapi GL-nya sama gitu loh. Kadang Tapi kalau misalnya ini di SPT penjualannya, eh, misalnya di SPT penjualannya 5 miliar, tiba-tiba di laporan auditnya 20 miliar tuh nggak mungkin apa, pasti sesuatu ada yang salah, ada unsur kesengajaan, itu bisa masuk ke apa, ke mens rea mah itu mah, bisa masuk ke bukper itu mah, kalau nggak cepat-cepat diperbaiki, hmm, bisa-bisa kebawa sama akuntan publiknya itu mah. Ya kata kuncinya pidana pajak itu kan ada unsur kesengajaan kan. Kalau ada unsur kesengajaan tuh bisa ke bawah. Kalau nggak hati-hati memperbaikinya bisa naik ke bukper, bisa naik ke penyidikan. Makanya lebih bagus ngaku salah atau ultimum remedium daripada naik lagi ke pengadilan negeri nanti. Selesai mah. Ke pidana jadi 300% sanksinya. Kalau bukper masih 100%. Jadi tanya aja WP-nya, realnya sebetulnya mana yang benar. Kan dia tahu sendiri itu yang ada intensinya untuk menggelembungkan itu yang mana. Atau auditnya benar tapi dikecilin SPT-nya, berarti intensinya kan berbeda tuh. ya Auditnya udah Pak. benar tapi SPT-nya yang dikecilin. Ya suruh ngaku aja kalau udah begitu berbeda itu. Apa yang terjadi sebenarnya daripada panjang-panjang bisa kebawa semua itu. Berarti nanti direkturnya suruh menghadap aja ya Pak ya. Ya sampaikan aja bahwa itu sebenarnya untuk kepentingan ini gitu loh. Yang paling Ya. bagus tuh adalah direkturnya menghadap, suruh nanti restatement dari KAP-nya menyesuaikan dengan SPT. Kan bisa restatement bahwa yang diterbitkannya salah dulu. Sekarang banyak yang diperiksa P2PK tuh gara-gara restatement. Jadi ada kejadian kemarin Pak Ari. Saya kan apa IAPI Jawa Timur kan dipanggil Kanwil Malang ya Pak Untung ya, Untung Kanwilnya. Jadi dilihatnya tuh laporan SPT itu berbeda dengan laporan audit dan jauh banyak gitu loh. Disuratinnya semuanya pada ketakutan semuanya. Nah, banyak tuh yang nakal-nakal tuh diterbitkan ulang laporan auditnya. Diterbitkan ulang laporan auditnya P2PK yang meriksa jadi bukan pajak lah.
Sebenarnya restatement tuh mau nggak Pak kira-kira kalau KAP-nya itu memang waktu itu secara kasar asal-asalan lah kataan gitu, atau ada titipan sendiri dari si wajib pajak itu Pak? Ya, jadi kalau udah ketahuan begitu, Pak, lebih bagus perbaiki jadi aslinya, Pak. Karena nanti ada dampaknya bisa ke pajak, bisa ke P2PK gitu. Karena kalau di pajak itu di apa, itu kan sampai ke P2PK tuh, Pak. Perbedaan itu disampaikan, bukan nggak disampaikan. Nah, lebih bagus. Nah, ini yang apa? Yang P2PK langsung masuk. Kalau ada data-data begitu, lebih parah lagi bisa dicabut izinnya, Pak Ari. Gitu ya, Pak Ari. Kalau tahu salah lebih bagus diperbaiki mana real, kecuali nggak ketahuan, Ya. pasti ada In- dampaknya. intinya jangan ada dusta di antara kita Pak ya. Iya, saya udah Itu nyampaikan juga ke Kanwil itu pasti GL-nya pasti beda, nggak mungkin kalau sejauh itu saya bilang. Akhirnya apa ya saya sampaikan aja, kamu merasa salah nggak? Kalau merasa salah ya perbaiki. Kalau nggak daripada diuber dua-dua nanti pajak juga mau uber, P2PK juga nguber, selesai kamu. Saya bilang. Itu ya, Bu Eka, Ya, Pak Ari. Yuk, ya Pak, makasih ya Pak. ya, ya Mbak Desi, silakan kembaliin ke Mbak Terima Desi. kasih. Kita tutup Pak ya. Boleh, boleh, silakan. Makasih ya Ya, Pak Ari ya, Bu Eka ya, Bu Ya Desi ya. Pak, yuk. ya, ya. Terima kasih Pak Sampurna, Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Demikian webinar kita. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. terima Waalaikumsalam. kasih Pak Sampurna, Ibu Desi dan Sama-sama Bu, teman-teman yang Pak lain. Ari. Terima kasih. Makasih. Terima kasih Pak. Halo, Terima selamat kasih sore Pak. Ibu. Silakan dibuka kameranya dahulu karena akan ada sesi foto. Oke, baik. 1, 2, 3. Sudah ya, Pak? Ya, ya, makasih. Ya, Pak. Pak Yahya kok diem tuh, Pak Yahya Sulaiman. Mana Pak Yaya? Oh, Pak Yaya IKPI mana tuh? lagi di pantai dia. Udah IKPI mana tuh? Masih di Rumah di kantor, Bali. Pak. Bali Pak Yaya? Kenapa? Masih di kantor, Pak. Pak Yaya Oh, di IKPI mana? kantor. Wah, asik juga kan kantornya ada pantainya tuh. Pak Yaya IKPI mana? Jakarta Pusat, Pak. Kata pusat ya. Oh, Jakpus di tempat si Suryani ya. Ya, si Suryani. Ya, Betul. Dulu si David. Salam sehat ya Pak Yaya ya. Ya, Pak. Makasih. Namanya saya tahu tapi orangnya mana nggak Saya tahu. lihat mukanya aja sudah tahu langsung Pak Yahya. Salam sehat Pak. Salam sehat, salam Pak Sari. Ya, Pak. Iya, iya.